Itu yang Zoom ya. Silakan. Enggak. Bu, terdengar suaranya, Bu? Udah terdengar sekarang. Nggak ada fotonya. Kalau ibu kan satu ruangan jadi dulu, jadi udah ada di supporting di ruangan ini. Gitu. Oh, tapi ada nama nggak kalau tadi pakai nyuruh gitu supaya orang itu bayangin. Suaranya kurang kurang jelas Bu Elina. Oh, eh Karena enggak jauh, Bu. pakai ini. Oh, agak dekat. Karena Jadi jauh. maksudnya kita di sini itu sudah ada tercantum seperti partisipan yang warna pakai kerudung biru supaya orang tuh oh Ini udah banyak bisa diganti nggak? uh, Nanti bisa diganti Bu, ini namanya kan ya, si ini FEB. dia Nggak berarti udah ada kedengeran. Oh, ini. Kalau ibu Partisipannya ini ganti. Tati S Jusron aja. Tati S Jusron. JOSROP. Udah aja nggak usah pakai profesor. ibu eliminasi Ya. ya. Iya. Nggak bisa. Tati S Jusron FEB. Hei. Ini aja lah. Ya. Oh ya udah pakai ini aja ya. Cuman kalau ibu nyari suara ya ibu nanti caranya Oh matiin aja kalau ini aja sih. mau join sama itu boleh. Cuman di mute Dia nanti announce ya. ya ini silakan dulu. Nah kalau mau ngomong tinggal buka. Ya sudah kedengeran. Kalau nggak ada yang tanya, yang dari ruangan itu tanya semua ya. Bu Elina, Pak Rafli, Raf Tati. Kenapa? Eh, Bi- Ibu coba bicara, kedengeran nggak? Kedengaran nggak? Presentasi Remi, maaf, Ini udah baterainya alkalin nih. suaranya kedengeran. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus, udah bagus. Cukup Kenapa? kedengaran? Kenapa? Kedengaran suara Kedengaran, saya? kedengaran, Ya, kedengaran. baik. Suara itu kedengaran nggak, Bu Tati? Dengar, dengar. Ya, Oke, Tapi ada Ya semeri. cukup ya Bu ya. cukup ya. ya. Cukup. Partisipan 5. Ya, boleh. Bentar. Nanti jawabnya dari ininya profesor ke ini misalnya untuk ya. Ya, nunjukin aja gitu. Gitu. Ya, ya. Dan atau dia datang ke orang ini akan jadi bagus terus dari sini. Oke. Kecuali nanti kalau misalnya itu diulang lagi ya, Cam, kayak itu ya. Resikonya gitu, Bu, kalau misalnya itu ulang lagi. Oh, jangan sekali aja. Ya kan yang Teks sekali aja ya Excel ya. Mudah-mudahan sekali aja nggak berulang-ulang. Peserta dulu. Sudah. Kira mau diaktif atau masih menunggu? sudah siap maksudnya. Udah bisa kayaknya. Udah lewat 12 menit ini. Ya. Sudah kok. Ya. Boleh mulai di record.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para hadirin, khususnya ibu-ibu RLPS Universitas Padjadjaran yang saya cintai. Apa itu RLPS? RLPS adalah singkatan dari Retired Ladies Professor Universitas Padjadjaran atau Ikatan Profesor Wanita Universitas Padjadjaran yang telah didirikan di Unpad ini sejak 10 tahun yang lalu oleh Profesor Hartini Riyadi, Profesor Siti Aminah, dan Profesor Rukmi. Dan sekarang sudah yang ke periode kelima, ya, di mana periode kelima ini merencanakan suatu acara yaitu RLPS berbincang. Sementara juga banyak acara-acara yang lain seperti RLPS berdendang untuk yang suka menyanyi, menari, RLPS berwisata, pada umumnya semuanya suka berwisata, dan RLPS olahraga, atau juga kita sering membagikan tanda kasih ya, dengan nama RLPS berbagi kepada para penderita bencana misalnya yang sering kita hadapi. Itulah perkenalan bagi RLPS, dan untuk mengawali RLPS ini akan dipandu oleh Profesor Sisi Kartasasmita. Selamat pagi, Prof. Sisi yang tampaknya seger banget ini hari ini. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi. Eli. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu-Ibu RLPS, para hadirin Bapak Ibu sekalian yang telah meluangkan waktu untuk hadir pada acara ini. Jadi pada pagi hari ini saya akan memperkenalkan pembicara acara perdana dari RLPS berbincang. Perdana karena yang pertama kali yang akan dibuka oleh Profesor Sutiasti Sumitro Remi. Beliau adalah Ketua RLPS dari 2024 sampai 2026. Beliau juga dosen dari FEB Unpad. Pada pagi hari ini, Prof. Tati akan menyampaikan mengenai bonus demografi. Apa itu bonus? Kalau bonus itu biasanya sesuatu yang menyenangkan ya, Bu. iya dong. Bonus itu tambah gaji, tambah. Jadi kan hari ini kita akan mendengarkan bersama. Silakan Bu Tati untuk bisa memulai presentasinya. Baik, terima kasih Prof. Sisi. Tema yang akan saya sampaikan kepada hadirin semuanya yaitu bonus demografi menyongsong Indonesia Emas 2045. Tentu semuanya sudah sangat kenal ya, Indonesia Emas 2045, di mana saat itu Indonesia berumur 100 tahun dari kemerdekaannya sejak 1945, dan itu dicanangkan oleh Presiden Jokowi, mantan presiden, dan kini dilanjutkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Sementara bonus demografi tadi juga dipertanyakan, tentu kalau bonus ya hal-hal yang positif ya, biasanya kita terima bonus tuh di akhir tahun. Tapi kalau tidak berprestasi, mungkin juga tidak dapat. Itu makna dari bonus tadi. Nah, dalam kesempatan yang baik ini, saya akan sampaikan selanjutnya, yaitu outline presentasi diawali dengan pendahuluan, kemudian permasalahan SDM Indonesia, dan bagaimana persyaratan terjadinya bonus demografi. Kemudian menghadapi sekian banyak tantangan, tentu kita membutuhkan strategi optimasi bonus demografi untuk
menyongsong Indonesia Emas 2045. Kemudian implikasi kebijakannya bagaimana, terutama karena sekarang ini belum lama kementerian banyak berubah, ya. Kabinet demikian besar, tentu membutuhkan sekali implikasi kebijakan ke depan. Selanjutnya kita akan lihat struktur umur ya dari sensus yang pernah dijalani di Indonesia, di mana sensus waktu itu dilaksanakan sejak 71 ya, kemudian tahun 1980, 1990, 2000, 2010, dan terakhir 2020. Nanti akan ada lagi 2030. Nah, dari salah satu hasil sensus tersebut membagi struktur umur penduduk ini ke dalam 3 kelompok besar ini. Ya. Kelompok yang paling atas itu yang warna hijau itu adalah kelompok lansia yang di atas 64 tahun. Kemudian di tengah itu kelompok kuning, yaitu usia kerja, biasa kita sebut yang berusia 15 sampai 64 tahun. Dan yang di bawah, yang orange, itu adalah kelompok di bawah 15 tahun. Nah, dari sana kita bisa melihat bagaimana bonus demografi itu. Jadi rumusnya adalah kelompok usia pekerja ini menjadi penyebut ya, dan yang 2 kelompok yang lainnya pembilangnya, sehingga proporsi usia kerja ini menjadi kunci ya, menjadi kunci. Kita lihat ya pada tahun 71 waktu itu yang kuning ini hanya 53% ya. Dan kini di sensus 2020 sudah menjadi 70%. Jadi kita harapkan usia kerja ini menjadi peluang karena punya produktivitas yang tinggi. Namun yang perlu kita perhatikan yaitu kelompok lansia ya, yang sekarang sekitar 6%, itu di beberapa daerah sudah ada yang melebihi 10%. Tentu itu butuh perhatian. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana perkembangan dari kelompok lansia ini ya. Data menunjukkan bahwa dari tahun 50 sampai 2050 selama 100 tahun ini kita lihat perkembangannya demikian tajam ya, di mana diharapkan ya pada tahun 2020 ini sudah ada kurang lebih sekitar 60 juta ya lansia yang di atas 65 tahun. Nah, kemudian pada 2050 atau 2045 kalau pada saatnya itu sudah akan menjadi 60, hampir 70 ya, 70 juta. Nah, selanjutnya dari perkembangan kita dapat lihat potensi ya dari bonus demografi. Kita beri warna yang berbeda-beda saja di antara seluruh pulau-pulau di Indonesia. Jadi sangat bervariatif. Kalau data terakhir yang pada 2019 itu katakanlah bonus demografi yang tertinggi itu DKI Jakarta ya, dengan angka kurang lebih 36, 37. Nah, yang paling rendah yaitu NTT ya. NTT itu di atas 70%. Jadi variasi bonus demografi antar provinsi itu sangat beragam ya. Selanjutnya kita akan breakdown lebih lanjut ini rasio ketergantungan. Jadi ukuran dari bonus demografi itu sering disebut dengan rasio ketergantungan atau dependency ratio. Di mana kalau dependency ratio itu mencapai 50% ya, ke atas, itu artinya daerah tersebut atau negara tersebut itu belum masuk ke area bonus demografi. Tapi kalau sudah di bawah 50% rasionya, maka daerah atau negara tersebut
itu masuk ke dalam periode bonus. Nah, jadi kita lihat ini datanya, rasio ketergantungan yang antara tahun 25 kita proyeksikan ini ya, 2025 sampai 2045 terlihat perkembangannya. Maka yang paling kiri itu kita lihat di situ ada Kalteng, ya, Kepulauan Riau dan sebagainya. Dan yang paling kanan itu NTT. Ternyata NTT itu adalah yang paling tinggi ya, di atas 60%. Ya, artinya ya dari proyeksi ini NTT dan beberapa daerah lain seperti halnya yang terlihat di situ yang di atas 50%, ada Sulawesi Barat, Maluku Utara ya, Sumatera Utara bahkan ya, dan lain-lainnya, Sultra Maluku ini belum ya. Bahkan sampai 2045 belum masuk ke periode bonus. Sehingga dari 34 provinsi di Indonesia pada 2045 itu mungkin tidak sampai 25 provinsi ya, apalagi sekarang ya. Sekarang mungkin baru 18 atau 20 provinsi yang sudah memasuki periode bonus. Dan kita lihat di situ perkembangannya menarik sekali ya, bahwa banyak gambar-gambar yang terjadi peningkatan ya. Ya, misalnya kayak Jatim. Jatim kan eh, cukup maju ya. Ternyata di 2045 itu malah meningkat ya. Tapi daerah lain seperti Aceh misalnya itu gambarnya menurun ya. Artinya membaik ya. Jadi bonusnya lebih tinggi. Demikianlah. Jadi variasi ini sangat menarik. Memang Indonesia itu eh, sangat variatif ya, sehingga untuk penelitian sungguh-sungguh menarik. Selanjutnya kita lihat gambaran yang lain ya, ini tentang kepadatan ya, salah satu kepadatan penduduk ya. Ini juga menunjukkan variasi dengan warna-warna yang dari mulai yang paling kosong di daerah eh, Papua ya, sampai ke yang padat di Jawa dan Sumatera. Selanjutnya kita lihat bahwa ini konsep dari bonus demografi itu sendiri yang merupakan istilah lain yaitu jendela ya, jendela kesempatan atau the window of opportunity ya. Jadi tidak selalu bahwa apa yang tadi dikatakan bonus itu selalu positif ya. Tergantung dari si kunci tadi, usia kerja. Apakah dia produktif, apakah dia sehat ya, apakah dia mampu berkontribusi kepada ekonomi dan sosial. Bahkan Jawa Barat sendiri ini ya, Jawa Barat pernah dihitung hanya akan mencapai bonus sampai 2028 tuh, Prof. Sisi. Sebentar lagi ya. Padahal tadi di gambaran selanjutnya, oleh karena itu demikian pentingnya kalau tinggal waktunya pendek sekali, apa yang harus kita push ya sehingga bonus ini dapat diperpanjang. Memang dalam teorinya itu hanya berlangsung satu kali ya perjalanan bonus ini. Kalau kita proyeksikan sampai 2040 misalnya ya, itu ya katakanlah tadi window tadi akan menutup. Menutup karena apa? Karena lansianya makin banyak atau juga pertambahan kelahiran bayi-bayi banyak, ya itu akan mengurangi ya atau menambah beban. Namun kalau yang usia di tengah tadi, yang kuning itu produktif, maka dia akan bisa memperpanjang. Jadi ada kemungkinan bonus demografi kedua. Begitu. Jadi harapannya tentu ini bagi kita-kita, kebetulan kita-kita lansia nih ya. Nah, kalau lansia yang ada sekarang ini produktif, sehat, ya, tingkat pendidikannya juga tinggi, ya, mampu berkarya, maka insya Allah bonus demografi kedua itu akan terbentuk. Selanjutnya kita lihat apa keuntungannya. Ya, jadi kalau dalam periode bonus tentu produktivitas ke ekonomi meningkat, terjadi inovasi, ya, pengurangan ketergantungan sosial, ya, peningkatan konsumsi dan investasi. Sebaliknya,
selanjutnya kalau kerugian ya, kalau tanpa bonus ya, bagaimanapun ya itu akan banyak tingkat pengangguran ya. Selanjutnya akan dapat dilihat ya kerugian jika bonus ya, tingkat pengangguran yang tinggi ya, beban sosial yang lebih eh, berat ya, krisis kesehatan dan sebagainya. Nah, selanjutnya kita akan lihat eh, ini salah satu contoh saja angka dependency ratio yang diproyeksikan sampai 2035 ya. Indonesia dengan Jawa Barat. Tapi berbeda dengan hasil yang tadi ya. Karena memang setiap sumber itu dengan metode yang berbeda tentu hasilnya juga bisa berbeda. Kita lihat ini beda antara Indonesia dan Jawa Barat. Jadi kita lihat selanjutnya. Ini permasalahan SDM ya, kita banyak menyaksikan ya bagaimana kalau ada lowongan sedikit saja yang daftar banyak ya. Terus selanjutnya kita akan percepat. Ini juga permasalahan lain kependudukan ya. Pertumbuhan penduduk kita masih cukup tinggi, di mana itu nanti akan berperan pada yang umur di bawah 15 tahun akan nambah-nambah lagi ya. Tapi sekarang alhamdulillah sudah mulai menurun. Jadi sekarang rata-rata 1,5 1,4% per tahun. Tapi jumlah penduduk yang besar ini, yang 280 juta ya Prof. Sisi, penyebarannya tidak merata kan. Tadi kita lihat kepadatannya, Jawa merah, tapi di Maluku, Papua itu masih kosong. Dan struktur umurnya masih relatif bisa dikatakan muda ya, muda. Dan kita juga dapat data kualitas SDM kita masih relatif rendah dengan rata-rata pendidikan itu baru 8 tahun ya. Jadi artinya SMP belum lulus rata-rata SDM kita. Selanjutnya kita lihat bagaimana apakah bonus demografi ini menjadi peluang atau tantangan. Kita jawab berikutnya selanjutnya ya. Nah, jadi bagaimana proses terjadinya bonus ini ya? Dalam ilmu demografi itu dikatakan ada istilah transisi ya. Transisi demografi di setiap negara atau daerah itu ada pola-polanya ya. Jadi pada umumnya diawali dengan penurunan fertilitas ya dan mortalitas, kemudian terjadi perubahan struktur dengan sendirinya struktur umurnya ya. Nah, kemudian penurunan fertilitas yang itu karena keberhasilan KB misalnya, ya, penurunan tingkat kematian bayi karena keberhasilan kesehatan, ya, posisi tentu banyak di sana, ya, sehingga rasio ketergantungan itu menurun, sehingga proporsi penduduk muda ini usia kerja mampu berperan yang lebih banyak lagi. Selanjutnya kita lihat kita sudah banyak mendapatkan komplain-komplain lah ini diantaranya ya di majalah Ekonomis ya bahwa teknologi yang online ini tentu berdampak banyak ya, banyak pengangguran ya, kemudian juga kualitas keterampilan tenaga kerja kita, teknologi digital kita belum banyak terkuasai dan sebagainya. Jadi cukup banyak talent gap misalnya ya, lebih dari 50% organisasi itu menyatakan adanya digital talent gap. Berikutnya, selanjutnya kita akan lihat ini juga berbagai tantangan ya daya saing Indonesia yang berada di posisi 36 dari 137 negara. Kemudian juga tentang pengangguran sarjana yang sekarang makin meningkat ya. Ini data yang lalu 8,8, yang terakhir kemarin saya dengar sudah menjadi 12% penganggur sarjana ya. Juga komplain tentang skill yang kurang memadai, ya. Pasar kerja kita yang juga tidak bisa menerima seluruh supply tenaga kerja kita, ya. Ini di era revolusi industri 4.0 ini kita mendapatkan banyak tantangan. Selanjutnya, kita lihat. Ya, ini gambaran aja betapa penuhnya ya. Kalau ada lowongan ya, ada lowongan 1.000 yang datang 3.000 gitu ya, atau bahkan lebih gitu ya. Yang diterima mungkin hanya sebagian kecil. Selanjutnya, ya ini terus saja
kita lanjut kepada syarat-syarat demografi. Tadi bonus demografi itu ada syaratnya. Yang pertama ya, tentu angkatan kerja yang berlimpah harus dibarengi ya dengan kualitas tadi, kesehatannya, kecukupan gizi dan sebagainya. Mudah-mudahan ya makanan bergizi gratis itu dapat menutup ini syarat yang pertama. Kemudian suplai tenaga kerja produktif yang besar harus diimbangi dengan tersedianya lapangan kerja ya untuk meningkatkan pendapatan per kapita kita sehingga kita bisa menabung. Jadi pendapatan kita sekarang misalnya dari data tahun ini sekitar 4.000 lah ya, 4.000 US dollar per tahun ya. Nah, kalau nanti 2045 jika memang 8% itu yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo itu bisa terjadi, ya paling-paling di 2045 kalau 20 tahun lagi kan itu 20 kali kita biasanya 5%, ini kalau bisa 8% masih belum bisa menyebabkan para ya seluruhnya bisa menabung. Kita bisa rasakan sendiri ya. Itu apalagi sudah pensiun gitu ya. Oke. Kemudian juga diharapkan ke depan jumlah anak relatif sedikit karena keberhasilan KB ya. Kalau dulu rata-rata kan ibu-ibu kita dulu 6 anak gitu kan ya, sekarang 1 2 gitu ya. Nah jadi wanita atau ibu-ibu itu punya peran lebih besar masuk ke pasar kerja. Itu syarat ketiga ya, peran wanita. Keempat, nah dengan berkurangnya yang usia 0 sampai 15 tadi karena tingkat kelahiran menurun, maka biaya-biaya kesehatan pendidikan dapat dialihkan ya ke yang di atas 15 tahun agar mampu bersaing lebih tinggi. Dan syarat kelima, yang usia produktif ini harus memiliki keahlian agar tidak bergantung pada ketersediaan lapangan, tapi justru mampu menciptakan lapangan sendiri. Itulah 5 syarat. Tinggal kita lihat ya, apakah kelimanya sudah terpenuhi. Nah, selanjutnya kita akan lihat bagaimana hubungan ya antara bonus dan pertumbuhan. Karena dengan bonus demografi, kita saksikan bahwa kalau daerah itu memiliki atau masuk dalam periode bonus, maka setelah kita regres terhadap pertumbuhan ekonomi pada umumnya positif. Sehingga kalau pertumbuhan ekonomi positif, kemampuan menabung meningkat ya sehingga syarat yang ketiga tadi dapat terpenuhi. Ya, ini selanjutnya kita akan lihat. Nah, di Fakultas Ekonomi khususnya di DEPIEK ya, kami jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan. Saya mengajak ini para dosen dan para mahasiswa untuk mengelaborasi kondisi yang sangat variatif tadi dari sekian banyak provinsi yang ada. Kita punya 34 provinsi, tapi sekarang sudah nambah lagi. Jadi 4 tahun yang lalu saya bersama teman-teman dan para mahasiswa menyusun buku tentang bonus demografi ya. Sebuah perspektif dalam menumbuhkan ekonomi. Jadi mentes peran dari bonus demografi terhadap pertumbuhan ekonomi dan kemudian kita sajikan dalam 6 buku. 6 buku ini isinya semuanya misalnya buku 1 itu Pulau Jawa ya. Pulau Jawa kebetulan ini saya juga membawa ini satu aja. Kalau yang lainnya banyak ada 5 kilo, ini 6 buku jadi saya satu dan di sini kita lihat daftar dari para dosen dan mahasiswa yang kontributif terhadap buku ini untuk yang Pulau Jawa. Pulau Jawa ada 6 ya, 6 provinsi, jadi ada 6 bab. Kemudian yang lainnya ini ada yang biru, ada mana itu Kalimantan ya, ada Papua. Jadi setiap ini provinsi ada semua sajiannya merupakan satu bab tersendiri. Dan untuk tahun ini insya Allah dengan tema yang ada relevan dengan tema, kami sudah siapkan buku tentang bonus demografi menyongsong Indonesia Emas 1945. Dan yang sangat membanggakan, sangat membahagiakan saya ini,
Di situ tahun lalu saya sudah membuat covernya, di mana editornya adalah Dr. Bayu Karisma, ya, salah satu yang terus bersama-sama dengan tim LEG kami. Alhamdulillah pada akhir Desember kemarin keluar guru besarnya. Jadi saya harus ganti ini cover, ya. Editor Profesor Dr. Bayu Karisma. Aduh, bangga sekali. Iya. Alhamdulillah, mudah-mudahan dapat segera beredar, ya, di masyarakat, ya. Baik, selanjutnya kita akan lihat apa sih dampaknya, ya, di isu-isu kebijakan ini yang mau kita dalami, ya. Sejumlah pertanyaan kebijakan dan strategi perlu dieksplorasi. Nah, ini tentu saya belajar dari Profesor Dwi Kartini nih, ya, ilmunya strategic management, ya, Bu Dwi. Nah, jadi berbagai strategi kita sajikan dalam buku-buku tersebut. Selanjutnya yaitu kita sampaikan, ya, strategi apa saja, ya. Ada 4, ya, 4 strategi. Selanjutnya, ya, itu ada strategi pendidikan dan latihan, kedua strategi ketenaga kerjaan dan pembangunan sumber daya manusia, ketiga strategi kependudukan, keluarga berencana dan kesehatan, dan yang keempat adalah strategi eh, perlindungan sosial, ya, jaminan dan perlindungan sosial. Kemudian keempat strategi utama ini kita breakdown lagi, ya. Tadi misalnya untuk pendidikan dan pelatihan, kita perlu diversifikasi program pelatihan, ya, di PT termasuk vocational dan profesional. Nah, ini keberadaan dari direktorat non gelar ini penting sekali tuh, ya. Vokasional dan profesional mengisi itu. Prioritas pengembangan pendidikan vokasional sesuai kebutuhan pasar karena S1, S2, S3 tidak langsung menyiapkan eh, kebutuhan pasar, ya, seharusnya, ya. Jadi itulah tugas para D3, D4, ya, dan seterusnya. Kemudian matching, ya. Kita sering merasakan matching antara jenis pendidikan dengan jenis pekerjaan. Mengapa tadi tingkat pengangguran sarjana lebih dari 12%? Karena matching di sini belum terbentuk. Selanjutnya investasi, ya, untuk kualitas tenaga kerja. Berikutnya yaitu kita masuk ke strategi kedua, ketenaga kerjaan dan SDM, ya. Meliputi baik peningkatan peluang kesempatan kerja karena selalu yang lulus lebih banyak, ya, daripada kesempatan yang tersedia. Jadi selalu ada gap antara supply dan demand dari tenaga kerja ini. Keseimbangan gender juga kita masih rasakan, ya. Migrasi dan urbanisasi juga sekarang ini semua mengarah ke kota, jadi migrasi dan urbanisasi menjadi lebih penting. Berikutnya adalah peningkatan kewirausahaan serta bagaimana kita mampu mencermati perubahan dari struktur tadi, ya, struktur umur. Berikutnya adalah strategi kependudukan, kesehatan, ketahanan keluarga, ya. KB masih diperlukan, saya kira, ya. Kemudian pelayanan puskesmas itu juga penting sekali untuk menjaga kesehatan kita semua, peningkatan lembaga-lembaga yang terkait serta kesehatan ibu dan anak, ya. Strategi keempat yaitu jaminan perlindungan sosial bagi pekerja usia produktif, ya. Kemudian juga asuransi, ya, untuk non PNS dan informal sektor ini belum ada, ke depan mudah-mudahan ada. Dan selanjutnya yaitu implikasi kebijakannya, ya, melihat tantangan, ya, hambatan tadi demikian banyak, ya, maka agar bonus demografi ini optimal, perlu sinkronisasi dan sinergi kelembagaan yang terkait dan pemangku kepentingan di keempat strategi dimaksud, ya. Dengan kabinet yang sekarang semakin banyak, kalau kemarin saja itu sudah yang terlibat atau terkait dengan bonus demografi ada 22 kementerian. Nah, sekarang bisa lebih dari 30. Nah, ini sehingga makin penting sinkronisasi dan sinergi kelembagaan. Yang kedua yaitu kunci tadi, kunci penggerak perekonomian yaitu di tenaga kerja, usia kerja tadi, 15 sampai 64. Yang kita harapkan itu sangat produktif.
Tapi kalau di dalamnya itu banyak yang narkoba, ya, yang tidak sehat dan sebagainya, ya tentu bukan bonus yang diperoleh nanti. Jadi memetik bonus itu kuncinya di situ, di tenaga kerja atau yang 15 sampai 64. Ditambah dengan kita-kita lansia yang di atas 65 tahun yang masih produktif, itu memberikan peluang untuk masuk ke periode bonus kedua. Jadi bonus demografi merupakan kesempatan dan tantangan yang perlu dikelola dengan baik, mengingat variasi antar provinsi yang sangat beragam. Bahkan tadi ada 8 provinsi kira-kira, sampai proyeksi 2045 kemungkinan masih belum masuk periode bonus. Jadi perlu dipetakan daerah-daerah, mudah-mudahan pada buku berikutnya kami tim dapat mempetakan tahapan transisi demografinya, polisinya harus disesuaikan. Dan saya kira yang terakhir ini, saya mencoba mengutip selanjutnya dari Ban Ki-moon, ya, mantan Sekjen PBB, yang menyebutkan waktu itu the demographic dividend, istilah lain tentang bonus demografi, is a gift, ya. But it requires the right policies to turn it into a lasting economic benefit. Demikian Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan materi yang saya sampaikan ini punya nilai, manfaat, dan menginspirasi Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Prof. Sisi atas kesempatannya. Terima kasih, Prof. Tati yang sangat-sangat menarik, ya, sangat informatif, sangat jelas, ya, sehingga saya ini yang tidak tahu apa-apa mengenai bonus demografi adalah masuk-masuk jadi tahu, oh mesti begini ya. Iya. Saya kira banyak hubungannya dengan kesehatan, ya. Oh iya, banyak sekali, ya. Untuk selanjutnya mungkin Prof. Tati siap ya, kita akan berdiskusi. Mangga, Kita mangga. akan mengundang para peserta baik dari Zoom maupun yang bisa melalui raise hand maupun menulis di chat. Akan kita lihat apakah sudah ada pertanyaan di chat pada sekarang. Kalau belum ada mungkin silakan Ibu Bapak sekalian yang akan bertanya bisa raise hand, nanti bisa saya lihat dari monitornya. Atau kalau belum ada, mungkin ada beberapa pertanyaan yang tadi sudah akan diajukan. Belum ada. Kalau gitu saya akan bertanya nih Prof. Tati nih. Mangga. Nah, tadi Prof. Tati bilang makanan bergizi. Itu Ya, kan untuk anak-anak ya, kita ibu ya. hamil, ibu Ibu hamil hamil juga, sekarang, ya, kemudian balita ya. Itu balita. kan suatu yang menjanjikan banget ya Betul, hubungannya betul. dengan bonus demografi. Bisa Ya, mengupas sedikit Bu ya, hubungannya? alhamdulillah ya. Itu program presiden kita yang baru, ya, Prabowo dan Wakil Presiden Bapak Gibran, ya. Sudah dimulai ya, 1 pekan ini ya. Sudah ada 1 pekan ini, belum Bapak tapi sudah banyak yang ya, mulai. sudah, kendati bertahap, ya. Masih banyak yang belum dapat. Mudah-mudahan sih saya berharap bisa berlangsung terus dan bisa ditambah lagi. Karena cukup banyak komen 10.000 bagaimana membuatnya itu bisa sehat gitu ya. Kalau oleh ahlinya bisa Bu. Iya. Jadi karena kalau kita beli di mana di kafe kan udah di atas 30.000 gitu ya, dia rata-rata begitu ya. Ini bagaimana menciptakan itu juga penting sekali ya, proses belajar yang terjadi. Tapi juga sudah ada komen-komen kan, itu kantin-kantin pada tutup. Nah, iya, iya, Ya, itu. mungkin itu salah satu yang nanti akan menurunkan kualitas dari usia 15-65 tahun ya, Bu. Hmm. Iya, Jadi memang perlu berbagai program yang apa berkaitan satu sama lain ya, Bu ya. betul ya. Kita lihat ya, Bu, apakah sudah ada pertanyaan dari peserta? Ada pertanyaan, boleh bertanya? Dari silakan, Ada tuh, silakan. mangga, mangga. Mangga Ibu, Ibu silakan perkenalkan dulu Ibu Yuyun ya. Silakan Bu. Ibu Iva mau tanya Oh, Ibu juga. Iva. Oh, mangga, mangga. Ibu Prof. Iva, Dokter Mohon Iva, mangga. silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Uh,
sangat menarik dan sangat penting untuk kita ya. Pertanyaan pertama tadi sudah disampaikan persyaratan-persyaratan untuk bonus demografi. Tapi Betul. tampaknya dari keseluruhan itu ada beberapa hal yang oleh negara kita belum dilaksanakan. Seperti keluarga berencana kita kan sekarang malah tidak dilaksanakan ya. Jadi kemudian juga masalah-masalahnya walaupun mungkin dari sisi lain mengenai makanan bergizi itu mungkin akan mengejar sehingga nanti kelompok yang yang akan bekerja itu akan meningkat dengan bonus demografi berapa tahun ke depan ya itu sudah masuk pada kelompok yang mungkin diperlukan. Nah, kemudian kita lihat dari sisi lansia. Pertanyaannya karena lansia itu kan memang tidak termasuk pada yang akan menunjang untuk bonus demografi. Nah, sekarang sejauh mana ini lansia itu bisa juga nanti menjadi bagian untuk peranan dalam bonus demografi. Mungkin itu Prof. Tati untuk itunya pertanyaan saya. Ya, Mangga. Terima kasih Prof. Iva ya. Memang ini tema ini tampaknya ada kaitan ya dengan rencana tema Prof. Iva ya tentang sukses lansia itu ya, sukses Successor story aging. lansia. Dan juga Prof. Tuti ya nanti suatu saat ya akan sebagai pembicara. Betul sekali ya bahwa kita sudah amati berbagai negara di antaranya misalnya di Eropa ya, kemudian Jepang ya, sudah merasakan sekali bagaimana peran dari umur panjang ini justru ya, kita mendapat anugerah umur panjang tapi juga itu menjadi beban. Nah, sekarang tadi diutarakan beberapa penelitian sudah menunjukkan ya, kalau yang berumur panjang ini masih produktif, masih sehat dan berkarya, contohnya di sini banyak ini di RLPS ini semuanya ya, semuanya masih Masih kerja. berkarya. Umur sudah 70 ke atas semua kan ya. Bapak-bapak juga tapi tidak masuk RPS. Iya, iya. Jadi alhamdulillah lah Prof. Iva ya kita berada di periode umur yang mudah-mudahan masih bisa berkarya sehingga yang tadinya jendela itu menutup ya diproyeksikan tahun 2040 akan membuka kembali dengan karya-karya para lansia itu tadi. Jadi kita akan bantu ya supaya Betul. bermanfaat gitu Ya, ya. Ya kan? jadi muncul Jadi lagi beban, bonus ya. kedua. Iya, Bonus kedua bonus akan kedua. muncul. Ya. Ya. Mungkin itu ya Prof. Iva ya. Apakah ada pertanyaan lain? Silakan. Sedikit lagi pertanyaannya. Ya. Penghitungan dari bonus demografi itu berapa lama ya? Pada fase tahun itu 35 ya? Ya. Itu atau dihitung dari mulai Ya. kapan? Ada beberapa ahli demografi ya, teman-teman kita dari UI itu yang banyak itu ya. Ada Prof. Murtiningsi, ada Prof. Aida Pasai, ya, ada Arisananta dan sebagainya. Itu mencoba mereka menghitung, hasilnya beda-beda memang, hasilnya beda-beda. Jadi Indonesia itu diperkirakan akan berada pada periode bonus sampai 2035. Tapi ada juga yang menghitung kembali karena ada perbaikan dari fasilitas, ya kemudian program-program, lansianya juga menunjukkan produktivitas yang meningkat, maka ada yang memperkirakan jendela itu akan tertutup di 2040, Prof. Iva. Ya. Nah, jadi kalau tadi kita harapkan Indonesia emas 2045, ya, mudah-mudahan jendela itu membuka kembali ya karena peran kita para lansia ini ya. Sehingga masuklah ke periode bonus yang kedua. Insya Allah. Insya Ya. Allah. Oh, terima kasih banyak. Enggak. Maka silakan. Terima kasih Prof. Iva. Kemudian kita akan Tadi masih ada yang retain. ada yang resign tapi Ada. Sudah, Cipa? Boleh. boleh silakan.
Ya, Tadi. Bu Tati Yusron. Enggak. Nah, Oke, boleh? Mangga, silakan, silakan. Ya. Baik. Oh, Bu Tati silakan, Prof. Tati Yusron. Ya, Mangga. Bu Tati ini di ruangan Selamat pagi sebelah. semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Sungguh wabarakatuh. menyenangkan bertemu dengan semua. Tadi Prof. Tatirani telah menjelaskan secara komprehensif what is the meaning of bonus demografi. Itu ya? Bonus demografi. Marilah kita sekedar omong-omong ya Bu Tati Remi, Prof. Tati. Ini bagaimana Indonesia menjaga stabilitas perekonomian agar supaya tetap dalam jalur menuju generasi ekonomi, agar tetap menuju ke generasi Suaranya gimana? Ya, agak terputus ya. Mohon maaf. Suaranya tidak tapi sebentar. Mungkin bisa dibantu. banyak ulasan mengenai Ya. golongan menengah menuju kepada kehancuran, kemiskinan. Data menunjukkan tahun 2018 golongan menengah itu ada 23%. Sekarang menurun menjadi 17%. Sementara kemiskinan meningkat dari 47-49%. Jadi tadi kan strateginya umum ya. Nah, mungkin jawaban kita sudah tahu. Tadi sampaikan oleh Prof. Remi adalah lapangan pekerjaan dan pendidikan. Bukan, lapangan pekerjaan dan pendidikan. Tadi sudah disampaikan. Jadi yang penting bagi kita itu bagaimana kita menciptakan lapangan pekerjaan untuk golongan menengah. Nih, seperti Axel, ini ada Axel. Golongan menengah takut miskin kan, harus nyicil rumah, nyicil mobil. Jadi apa yang harus kita lakukan? Sementara kenyataannya bukan miskin itu sekarang tambah banyak. ya. Tetapi golongan menengah yang tadinya banyak menjadi turun menjadi 18%. Nah, Tati yang jadi sering galau bagaimana peran generasi muda di mana tahun 45 ini umurnya bertambah agar mereka itu tetap eksis gitu ya dan produktif di tahun 2045 di tengah tantangan adanya konstelasi teknologi, kemudian juga adanya digitalisasi dan EA ya yang sangat mengancam kita. Jadi mungkin kita ngomong-ngomong aja, sharing pendapat yang lain gimana gitu. Karena kita lapangan pekerjaan itu sekarang sudah beralih dengan masalah teknologi itu dari labor intensif menjadi capital intensif. Menciptakan pengangguran. Ini sering bingung tapi meskipun udah tua umur 84. Gimana nih ya tahun 2045 cucu-cucu saya nggak cucu dulu umur berapa gitu. Tetapi Retmi di samping tadi secara umum sudah menyampaikan strategi bagaimana menurut kita semua yang hadir caranya supaya ini kan tergerus benar di konsumsi masyarakat itu, kelesuan ekonomi. Sementara ada tekanan global, resesi global, perubahan iklim juga mengancam kita. Saya bilang menurut saya sih ekonomi Indonesia tidak baik-baik saja. PHK di mana-mana. Manufaktur jauh di bawah Malaysia dan Singapura, apalagi dengan Vietnam. Nah, jadi bagaimana ya di sini mari kita lebih berbicara semua orang sharing gitu ya. Bagaimana yang memikirkan ini semua agar supaya keadaan ini misalnya bisa menjadi karena banyak golongan menengah sekarang sudah beralih ke sektor informal.
Sementara sektor informal ini pendapatannya itu tidak stabil. Waktu di manufaktur, tekstil, garmen, alas kaki, mereka itu pendapatannya stabil. Sekarang jadi tidak stabil. Kompetitornya sangat kuat. Saya sebetulnya berpendapat perekonomian kita ini tidak baik-baik saja. Tidak seperti yang ada di kertas. Makasih. Mari Ya, kita sharing saja. Semua berbicara. nuhun. Ya, terima Enggak, kasih Dan Prof. mohon Prof. Tafir ini. Satu hal enggak. lagi. Our agreement, the meeting is only 1 hour. Jadi kita Enggak. mungkin apakah mau dipertambah atau Enggak, tetap 1 sedikit hour. lagi. Makasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, terima kasih Prof. Tati. Memang betul-betul ini guru besar FEB yang mumpuni ya. Silahkan Prof. Tati Remi, kita Ya, bisa memberikan mangga baik ya. jawabannya. Jadi tadi sudah diutarakan oleh Prof. Tati Yusron ya. Itu Nah, biasa. jadi saya berbicara lebih kepada keadaan in real world, in our Iya, system. Gimana iya. ini? Anak-anak mau kemana? PHK di mana-mana. Manufaktur sekarang meluncur dengan cepat ke bawah. Jauh di Baik bawah ya. Malaysia. Jauh Thailand. Jadi Bingung. fenomena itu Mari kita sharing kebingungan. mangga Terima kasih Bu Tati. ya. Silakan Prof. Tati Remi. Fenomena yang diutarakan Bu Tati Yusron tadi itu sering kami disebut dengan middle income trap Hmm. ya. Jadi trap bagi golongan menengah ini yang kelompoknya paling besar kan, golongan menengah ini ya. Kalau yang atas-atas ya, yang the have sih mungkin nggak perlu kita pikirkan ya, sudah. Ini yang menengah ini memang tadi menunjukkan tanda-tanda mereka terjadi penurunan daya beli, ya, kemudian PHK ya, sejak COVID waktu itu ya, sejak COVID itu sudah menurun, tapi sampai sekarang belum kembali seperti sebelum COVID ya sekarang ini, masih recovery ya. Nah, yang saya salah satu tadi dari strategi ya karena kita berada di dunia pendidikan ya, menurut saya kita harus perkuat vocational ya, D1, D2, D3 dan seterusnya. Ya. Kemudian yang SMA dulu ada STM, ada SMEA. Itu tidak ada lagi. Itu justru harus dihidupkan kembali. Yang SMK, SMEA, ya, STM dan sebagainya yang menunjukkan keahlian yang tentu disesuaikan dengan kebutuhan dari pasar gitu. Nah, kalau S1, S2, S3 ya tidak diharapkan untuk langsung bekerja ya. S1 pada umumnya siap tahu dulu, baru mungkin nanti memasuki daerah-daerah atau pekerjaan yang sesuai dengan bidangnya gitu ya. Jadi yang SMA dan cuma SMA, SMEA, STM dan sebagainya itu mahal ya, mahal apalagi kalau sesuai dengan kehendak pasar dan sekarang berkembang ke arah digitalisasi ya gitu. Kemudian inovasi-inovasi. Jadi ke sana menurut saya dan itu salah satu strategi yang tadi kami sebutkan. Selain pelatihannya tentu ya. Nah, enggak. Mungkin itu dulu Bu Tati. Ya, Nah, tanya Bu. kan acara diskusi khusus ya Bu ya mengenai hari ini. ya mungkin Tanya. kita tidak cukup waktu ya Bu ya. Tadi Bu Yuyun Ya. tuh. Nah, Ya dari tadi ini nanti menjadi pemikiran kita semua. This Ya. is the real condition of our country. Ya. Itu tekanan global, kemudian manufaktur meluncur turun karena datangnya coba lihat tidak bisa bersaing dengan China, tidak bisa bersaing datangnya apa tuh penggelapan barang-barang baju-baju bekas ke Indonesia murah-murah semua beli. Nah, jadi maksud saya tuh ini bahan pemikiran kita semua. Golongan informal sector for the time being they are okay. Ada BLT, ada bansos. Tapi golongan menengah ini gimana? Yang meluncur turun, daya belinya, consumption confidence-nya turun. Coba lihat kemarin Setati jalan-jalan ke mall dengan cucu-cucu makan-makan. Sepi. Ya.
Toko-toko itu banyak susah. Jadi artinya itu mari kita pikirkan bersama. Dalam bidang kita masing-masing. Bidang hukum, bidang kedokteran, bidang whatever pertanian. Tapi yang penting adalah lapangan pekerjaan untuk golongan menengah. Otherwise, dari orang miskin akan lebih banyak. Karena mereka harus mencicil motor, cicil mobil, cicil rumah, sekolahin anak. Dari mana uangnya? Terima kasih Prof. Terima kasih Reni, sangat Ya, terima bagus. kasih Prof. Sangat bagus. Bu Sisi, Ya, baik Bu. terima Tapi kasih. Reni adalah muridku Ya, yang paling cerdas dan ya. paling baik. Kita lanjut Alhamdulillah. ya, Yang Prof. Kita seperti lanjut ya dengan fenomena yang Setati sampaikan itu tidak usah kita jawab. Setati juga nggak tahu jawabannya. Lebih baik menjadi pemikiran kita. First of thing, you have to think about our grandchildren. What ya, will happen? Tahun 45 udah kita udah kemana? Nah, ya. jadi Mungkin bagaimana membuat ekonomi Indonesia ini stabil agar tetap dalam jalur mencapai generasi bonus emas 2045 alhamdulillah. Keren. melalui bonus demografi. Alhamdulillah. Ya, Bagus. baik. Good, Prof. Tati, terima kasih banget. Mungkin kita akan khusus nanti diskusi, itu salah satu diskusi yang bagus ya Bu ya, untuk kita masukkan nanti ke depan yang lebih banyak waktunya. Mungkin tadi Prof. Yuyun ya yang mau Iya, bertanya. Bu, saya mau nanya boleh? Enggak, Ya, enggak. Ya, Prof. Yuyun udah 3 kali ngaju. Terima kasih Ibu moderator dan juga Ibu pembicara. Mungkin pertanyaan saya juga udah tercover oleh yang sebelumnya, tapi barangkali masih ada yang tersisa begitu ya. Pertama-tama saya memang mengucapkan terima kasih banyak ya, karena seperti Ibu moderator tadi katakan, apa ya bonus demografi saya juga hanya apa-apa saja sambil tidak memahami sedalam-dalamnya. Tapi alhamdulillah sekarang begitu mendengar tadi yang disampaikan oleh Ibu Prof tadi, wah betapa itu luar biasanya menurut saya ya. Karena apa? Karena ini sangat menyangkut kepada kualitas sumber daya manusia, terutama kualitas sumber daya manusia yang potensi atau produktif ya untuk mengembangkan suatu negara menurut saya. Bukan menafikan kepada lansia ataupun yang masih ini ya, tapi kita fokuskan dulu di sini kepada yaitu yang mempunyai peluang tinggi untuk sebagai bonus demografi itu. Jadi bagaimana ya yang saya tangkap itu sangat luas sekali Bu. Mungkin ini pijakan awal. Suatu negara bisa lebih maju, lebih berkembang itu kalau difokuskan dulu kepada pengembangan atau kualitas sumber daya manusianya. Jadi jangan ada yang masih bodoh-bodoh, masih bisa dikibuli oleh 50.000 amplop, oleh apa namanya itu, aduh, oleh bansos dan sebagainya, itu sudah tidak ada mestinya kalau kita bicara bonus demografi begitu ya. Karena untuk Indonesia maju itu ya sampai kapanpun kualitas sumber daya manusia itu memang itu nomor satu kalau menurut saya. Dan itu sangat menyangkut berbagai lembaga atau departemen untuk bisa mengembangkannya. Tidak bisa, tadi juga udah sekian puluh ya, masuk di dalamnya kita-kita ini. Ya. Nah, saya bisa menangkap tadi apa ya strateginya untuk bisa sampai ke sana. Tadi ibu-ibu pembicara sudah menyampaikan 1, 2, 3, 4, 5 dan sebagainya 5 barangkali ya. Nah, barangkali dari sekian strategi yang diungkapkan, dikembangkan dengan kondisi negara kita yang memang sangat tidak baik-baik saja, apalagi kita juga golongan menengah dan pensiunan ya, sangat dirasakan, aduh susah ya mengatakannya tadi ya, begitu aja lah ya. Nah, jadi dari strategi-strategi itu kita dan terutama Ibu Prof Tati Remi mungkin mempunyai suatu konsep yang sudah mengarah, ya, sudah fokus barangkali ya, berdasarkan pemetaan tadi dari berbagai provinsi, mungkin ya dari berbagai lokasi. Nah, itu prioritasnya pasti sekalipun kita harus keterlibatan berbagai departemen kan tidak bisa satu persatu, itu harus paralel serempak, semua dikerjakan, semua dilaksanakan. Sehingga mana mungkin bonus demografi tercapai hanya perbaikan gizi saja, hanya pendidikan saja, hanya apa tuh yang lain-lain tanpa lapangan kerja yang juga memadai untuk kehidupan masyarakat kita. Itu tidak mungkin, nonsen, bohong ya. Itu semuanya itu bukan hal yang gampang. Itu semua perlu keseriusan dari para menteri, dari para pejabat pusat sampai ke daerah,
perlu keseriusan dan betul-betul fokus menuju kepada Indonesia emas itu mau seperti apa. Nah, itu yang saya tangkap secara luasnya. Sekarang kita fokuskan kepada tugas kita di RLPS nih ya. Ibu Prof Tati mungkin sudah punya konsep pemetaannya ya, karena setiap provinsi itu berbeda. Berbeda Prof ya, Yuyun, berbeda Prof Yuyun, ya. excuse me, time is going on. Time is up. Jadi barangkali pertanyaannya agak di apa fokus dan Saya tetapi mau fokus Reni, dulu sekarang saya ini, dengan fokusnya Bu dulu. Siti, dengan Bu Siti ini sebentar mau pergi IKPN dulu Rali karena ada penjelasan BPJS untuk Berarti pensiunan. tolong beri kesempatan dulu saya buat ngomong ya. Sebentar silakan aja jawab. nih, udah mau sedikit Ya, lagi. terima kasih Bu Jadi Tati. begini, Silakan Bu Ibu Yuyun. Ketua mungkin tadi kan punya konsepnya itu strategi itu mesti di break lagi oleh Ibu Tati. Ya. Suaranya hilang ya. Prioritas berdasarkan coupling ya, pemilahan atau apa tadi pemetaan itu. Kemudian yang kedua dikaitkan juga dengan kita Jawa Barat nih misalnya, sesuai dengan apa dengan pertemuan Pak Rektor kemarin. Kira-kira kalau Jawa Barat apanya ini yang mau difokuskan itu kalau pelatihan misalnya, apanya yang lebih dulu diprioritaskan, semuanya juga penting sebenarnya. Nah, kalau kita sudah sampai ke sana, sudah sampai dikuasai oleh semua anggota RLPS, nah bonus demografi itu seperti itu. Pasti setiap keilmuan di bidang masing-masing tahu akan mengisi ke arah sana pastinya. Tapi kan karena kita di lingkup, dikecilkan lagi skupnya kepada Jabar, di mana kita tinggal di Kota Bandung saja misalnya. Apa sih yang udah kelihatan sama Ibu Ketua atau Ibu Tati, kira-kira nih yang prioritas kita cepat itu harus apa? Nah, mungkin itu diperlukan dalam pemilahan-pemilahan atau konsep-konsep sehingga lebih lebih real gitu kan. Mau apa kita bekerja, mau apa yang kita berikan masukan dan sebagainya. Ya mungkin itu Bu, kalau pertanyaannya masih banyak, masih panjang, kita bisa diskusi di luar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Dua dulu ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya tadi dipotongan ya. Silakan. Baik, terima kasih Prof. Yuyun Waryah ya. Saya sepakat ya apa yang Ibu utarakan tadi ya. Kondisi memang tidak baik-baik saja gitu ya. Tapi tentu ada sisi-sisi positif yang perlu kita optimalkan ya. Tadi kami utarakan dari data tersebut bahwa usia kerja inilah ya yang 15 sampai 64 tahun. Kita berharap betul ya mereka dalam kondisi sehat ya, produktif gitu sehingga dapat berkontribusi menutup apa yang belum bisa dikontribusikan oleh yang 15 tahun ke bawah dan yang di atas atau para lansia ini ya. Nah, bagi Indonesia yang sangat variatif itu memang kami merencanakan untuk mempetakan ini ya. Karena tadi kelihatan dari 34 provinsi saja mungkin 8 provinsi itu sudah berada pada transisi demografi yang lanjut gitu ya. Mateng lah begitu ya. Jadi tentu programnya akan berbeda dengan provinsi-provinsi yang belum masuk periode bonus ya. Tadi ada 8 lagi provinsi yang sampai tahun 45 juga belum masuk periode bonus ya. Itu harus dibantu betul ya bagaimana kondisi masyarakatnya ya sehingga dapat menarik gitu ya. Yang daerah yang maju ini menarik daerah-daerah yang kurang maju. Bagi Jawa Barat memang bebannya paling tinggi ya, karena penduduknya paling banyak ya. Hampir 50 juta ini penduduk yang berada di Jawa Barat. Padahal sudah dikurangi 10 juta oleh Banten ya. Ini, tapi sebentar lagi mungkin akan ada pemekaran lagi nih. Nggak tahu nanti ada Cirebon ini atau Priangan ya dan sebagainya. Kita tidak tahu, tapi yang jelas bebannya cukup besar Jawa Barat ya. Bahkan tadi ada perhitungan yang relatif pendek itu periode bonusnya. Karena kondisi sekarang tingkat kematian masih tinggi, tingkat kelahiran masih tinggi, kemudian tingkat pendidikan relatif masih 8 ya 8,2 tahun rata-rata. Investasi di pendidikan juga tidak besar ya. Jadi
Jawa Barat termasuk yang harus menjadi perhatian betul ya. Eh, karena kalau Jawa Barat maju, Indonesia akan maju gitu. Ya. Jadi kita tentu eh, punya peran yang tidak kecil nih, yang berada di Jawa Barat. Kemudian kita bisa berkontribusi. Demikian, Prof. Sisi. Demikian Prof. Yuyun, cukup ya, saya kira ininya jawabannya. Mungkin bisa dua pertanyaan. Ya, maksudnya dua pertanyaan lagi. Waktunya mungkin kita ajukan sampai 10.30 katanya Bu Tati. Oh gitu, Ya. enggak. Silahkan, Mangga. Mohon Saya bertanya. pendek-pendek aja ya, silahkan. Kamu Yang ini. poin. Saya bertanya boleh? Ya, silakan. Silakan. Saya nggak bisa lihat siapa itu gambarnya. Halo, saya Excuse me, ini Ibu Ya. Dwi Kartini mau nanya. Ibu Dwi, Ibu Ya, Dwi. Ibu Dwi, silakan. Mangga, Prof. Ibu Dwi. Ini maka. Maaf, apakah karena tampang saya sekarang sudah muncul? Nah, ini Belum kelihatan ini nanti giliran sebentar. saya untuk bertanya. Prof. Iya, Etik, Pak. Prof. Etik. Oh, ini Prof. kok Etik. on and off Ya, ininya. sudah Bu Prof. Dwi, Prof. Eti berikutnya ya. Terima kasih. Punten nggak Saya kelihatan. dikasih kesempatan. Mohon Ya. maaf. Assalamualaikum. Nah, Oh, ini Prof. Eti yang udah ada di monitor. Oke. Punten ya Prof. Dwi. Prof. Eti Assalamualaikum dulu. warahmatullahi wabarakatuh. Mohon Waalaikumsalam. maaf, saya mulai ini agak terlambat karena Ya. perbedaan waktu. Waktu ya, Tadi masih subuh. waktu saya Subuh mulai di sana. zooming dengan acara ini sudah Ban Ki-moon message. Oh, sudah Jadi yang saya terakhir. tidak ikuti apa yang sudah dikemukakan oleh Bu Tati, tapi dari Ban Ki-moon message itu timbul pikiran ya Bu Tati. Ya. Apakah kita sudah bisa menerjemahkan dalam suatu kebijakan di pemerintahan? Apa yang dijelaskan tadi oleh Bu Tati, dua Bu Tati ya, Cetati dan Bu Tati Remi, kemudian Ibu ini, tuh, sampai lupa namanya nih, Yuyun. mantan dekan, siapa Iva. saya Yuyun. Nah ini saya kemudian berpikir begini, semua yang diceritakan ini di Jawa Barat sudah ada ini, sudah ada itu dan sebagainya, ya. Nah pikiran saya sekarang adalah kita memiliki pemerintahan yang baru, Betul. ya di bawah Prabowo Subianto CS dengan beribu menteri, wamen dan sebagainya, gitu kan. Apakah ada suatu policy, suatu kebijakan dari pemerintah yang tetap akan, menurut Bu Tati Remi ini ya, akan tetap dijadikan sebagai pedoman pelaksanaan program yang baik ke arah ini? Seperti Ban Ki-moon kan, you have to have a policy. Ya. Nah, polisinya ini kita di negara kita ini kemana kita berpedomannya? Apakah itu masih dipakai? Karena saya ini terus terang saja mengikuti perubahan pemerintahan itu segala sesuatu dirubah-rubah. Bagi diri saya sendiri ada yang sangat mengagetkan karena kedudukan kita di masyarakat internasional dirubah oleh Menlu yang baru gitu ya. Suaranya mute ya. Jadi itu kan suatu hal yang dari ruangan. tidak sejalan. Nah sekarang kita ini mengadakan semacam sumbangan kepada seluruh masyarakat Indonesia. Kami yang sudah pensiun ini punya pemikiran gitu. Nah pemikirannya itu kalau dari Bu Tati Remi, kira-kira apa yang masih bisa jalan? Saya melihat satu saja ya, misalnya tadi dibicarakan soal usia itu ya, mendekati usia pensiun. Kalau saya ikuti di WhatsApp itu banyak sekali message yang mengatakan umur 70 itu masih banyak orang yang cukup punya kemungkinan bekerja baik. Tapi sekarang oleh aturan ditentukan ini yang golongan kita ya, yang golongan lain itu kan hanya sampai umur berapa 59 atau 60 etc. gitu. Nah itu saya melihat jadi ada apa namanya tuh sekelompok manusia yang sebetulnya masih memiliki kemampuan untuk melakukan segala sesuatu, tetapi oleh peraturan atau oleh policy itu dikesampingkan. Ya. Nah, apa yang akan kita lakukan di Indonesia ini? Saya jadi ingat ketika makan di satu restoran kecil di Singapura, yang mengantarkan makanan kepada saya itu adalah aki-aki. Ya. Jadi saya kaget sekali bahwa orang tua masih dikerjakan. Ya. Sedangkan di kita sekarang ini
kemana larinya orang tua seperti saya, himbauan kepada anak-anak, take care of me gitu dan segala macam gitulah ya. Ya untungnya ya kalau kalau kita akademik masih ada lah yang dengar kita, yang minta ngomong dan segala macam gitu. Nah, kira-kira policy-nya kita yang ada sekarang ini sudah memenuhi kebutuhan ini atau tidak menurut Ibu Tati? Terima Mhm. kasih. Ya, Silakan Bu Tati. baik, baik. Terima kasih nih yang jauh-jauh nih dari Oman, Prof. Eti. Terpaksa saya harus bangun lebih pagi ya untuk mengikuti ini. Baru baru selesai sholat subuh saya. Iya. Baik, saya juga menyadari bahwa demikian pentingnya ya, pentingnya para pimpinan, pimpinan di negara, pimpinan di nasional, di daerah ya, untuk memperhatikan struktur umur kita ini. Ya. Dan kita bisa belajar dari negara-negara lain ya. Kita lihat misalnya Jepang ya, yang mereka punya program ya, tadi Singapura ya, tetap mempekerjakan, tapi istilah mempekerjakan juga agak ini ya, Bro ya, memberi peluang untuk mereka tetap bermanfaat mungkin ya. Kalau mempekerjakan sih kesannya seperti kerja paksa nanti gitu ya. Tidak. Tapi memberi kesempatan untuk yang sehat ya, terus berkarya ya. Di misalnya di bandara-bandara ya, yang membersihkan tuh sekarang kita lihat juga eh, sudah senior tapi tetap diberi. Tentu ya ada syaratnya ya. Kalau mereka sakit ya tidak mungkin kan ya. Nah, jadi tadi pertama tentu ya bagaimana program kesehatan ya. Di level Unpad saya kira mulai dikembangkan ya gitu ya. Unpad sehat ya gitu ya. Ini kan sekalian promosi Unpad ini kan ya. Unpad sehat, kemudian eh, disediakan ruang khusus ya, fasilitas yang lebih mudah bagi para senior ini ya, untuk mereka dapat memperoleh fasilitas kesehatan yang lebih baik sehingga umur panjang tapi dalam kondisi sehat. Itu kan ya, utamanya kan itu ya. Setelah itu mungkin nanti kompetensinya di bidang apa ya yang sesuai pada pembidangan. Nah, kita ini belum punya ya. Saya lihat belum ada rencana apa semacam perencanaan tenaga kerja nasional ya yang breakdown per sektoral detail sampai digit berapa gitu dan daerah. Metrik itu saja kita belum punya. Kalau itu punya, misalnya saja di tadi Kota Bandung ya, Kota Bandung setiap tahun lulus berapa sarjana apa saja, ya kan? SMA-nya apa saja, yang tidak lulus atau berhenti apa saja. Peluang pekerjaan yang tersedia apa dan yang bisa diciptakan itu kita belum punya. Gitu. Jadi kalau itu bisa dihasilkan oleh kabinet yang baru ini, alhamdulillah saya kira ya akan bisa menjawab di mana yang oversupply, di mana yang over demand, ke sanalah itu diarahkan ya. Kira-kira itu Prof. Eti ya yang saya bayangkan ya. Mudah-mudahan itu nanti dikerjakan oleh kementerian terkait. Oke, oh, mohon maaf. Jadi sampai hari ini belum punya policy. Saya lihat masing-masing bikin policy ya. Masing-masing bikin policy, padahal itu semua bisa tadi sinerginya, sinergitasnya ya ke yang belum terjadi tampaknya. Hmm. Jadi itu mungkin yang bisa kita apa semacam mimpi kita doakan bisa dilaksanakan oleh pemerintah sekarang. Insya Allah ya, kita harapkan. Ya mungkin nanti di outcome oleh diskusi kita hari ini salah satunya yaitu we Ya. have to have a policy Mhm. supaya bisa tercapai mimpi tadi apa itu namanya tahun emas namanya apa tadi ya. Ya, Ya, itu supaya bisa tercapai Indonesia hal emas. itu caranya dengan bagaimana gitu ya. Kalau dari dulu itu selalu dari pengalaman saya itu kalau membuat policy itu auzubillah itu karena apa namanya itu pihak-pihaknya terlalu Betul. banyak, Ya, semua punya mimpi sendiri-sendiri. Nah itu harus apa ya, namanya disatukan lah supaya ya, bagus. ya. Terima kasih Prof Tati. Mangga, Terima mangga kasih. atur nuhun. Terima kasih Prof. Eti. Selamat menikmati
Mas, liburan terus. Mas, Terima kasih untuk kelas hadir dan selanjutnya mungkin Bu Ibu Dwi ya. Dwi Boleh? ini Boleh mana tanya? Bu Prof Dwi, Dwi? Silakan Prof Dwi Kartini untuk Oh, Bobby. pertanyaannya. Prof Dwi masih ada? di Kalau ruang nggak ada, sebelah boleh saya, Prof. Cici. nggak Mangga ada. siapa? Eh, Oh, nggak ada. Tita. Ibu Dwi tidak. oh Prof Dwi silakan Mangga. Bu Tita, Ibu Oh, Tita. Tita. Mangga, Bu Tita. Saya, oke. Silakan. Saya mendengarkan dari tadi pagi semua, baik paparan maupun diskusi kita. Tetapi yang saya prihatin saat ini justru ketika berhadapan dengan teknologi yang sedemikian modern, yang banyak dipakai oleh mahasiswa-mahasiswa kita, tapi saya jadi bingung kalau ngasih tugas kepada mahasiswa itu. Misalnya, suruh bikin paper, sehari selesai. Hmm. Dia pakai AI. AI. Tidak AI. Ya. Saya bilang, oke, saya tidak terima ketikan. Kamu harus tulis tangan. Ya dia tulis tangan, tapi dari AI juga. Bukannya AI, saya sampai menerangkan, kamu boleh pakai AI, tapi itu adalah untuk guidance kamu mengerti persoalannya. Akan tetapi kamu harus telusuri analisanya bagaimana Mhm. gitu. Jadi mereka itu takutnya saya, Hari itu wah hanap tangka jamu. Hari itu Maaf takutnya jadinya saya tidak baik ya. jadi sarjana, Prof. Tati, ya, Prof. Cici, jadi sarjana, tapi tidak gimana ya, tidak mumpuni. Makanya saya takutnya akhirnya banyak yang tidak jujur, banyak korupsi, dan banyak efek lainnya karena tiga. dia mendalami sekali ilmu itu gitu. Saya cukup prihatin. Kemarin itu bahkan mereka juga berani protes. Misalnya kita kasih C atau B, nggak Hmm. terima. Hmm. Rame-rame datang ke dosennya. Tapi saya terangkan seperti itu, bukan kepada saya sih sebetulnya, tapi saya karena paling tua di situ, saya terangkan ke mahasiswanya agar mereka mengerti kenapa dikasih B atau C. Hmm. Dan mereka ini, tadi Prof. Sisi, malas untuk sitasi dari mana enggak. Di AI itu semuanya sudah diterangkan. Nah, takut saya gitu, generasi-generasi berikutnya ini mungkin mungkin Menteri Pendidikan ya yang harus mengasih apa itu rambu-rambu ABCD. Sekarang kita rambu-rambunya report pun bikin laporan harus ada nota tidak plagiat harus karena Hmm. plagiarisme yang kita apa namanya kita dapatkan 100%. Hmm. Disyaratkan di bawah 20 macam mana di Oke. bawah 20 hampir 90% paper yang masuk itu 100% plagiarismenya. Hmm. Sedih saya, Prof. Tati, Prof. Sisi. Jadi saya melihat dari dasar dulu itu. Bagaimana kita itu bisa memperbaiki hal-hal yang seperti ini gitu. Makasih. Ya, Makasih baik. Bu Tita. Ya. Yang masalah lain. Silakan Bu. Ya, baik. Kita memang merasakan ya, Prof. Tita ya, bahwa makin hari karena teknologi yang makin memudahkan, ya, ya 1 menit bisa selesai satu paper gitu kan ya, ya itu mendorong untuk malas tadi kan ya, menelusuri ini dari mana sumbernya dan sebagainya gitu, udah tinggal pakai aja itu. Nah, jadi kiranya itu butuh panduan ya. Saya kira kita butuh menyusun panduan bagaimana kita mampu mendeteksi penggunaan AI yang tidak benar. Bukan tidak boleh kan ya. AI tetap kita butuhkan kan ya. Tapi tadi menurut Prof. Tita hanya sebagai panduan. Selebihnya adalah analisis kita, daya pikir kita lah yang mengupas tentang permasalahan yang sedang dibahas. Saya kira itu ya. Jadi
memang perlu penekanan bahwa kejujuran nomor satu, begitu kan ya, untuk tetap kita menghargai para pemikir sebelumnya ya tentang temuan-temuan yang diperoleh. Saya kira itu. Jadi lebih pendidikan harus soft skill-nya jauh lebih eh, dikedepankan. Saya kira itu Ya, mungkin. jadi itu ya, Ya. Bu. Kita atau mungkin kita mesti kembali ke zaman dulu, ujian Ya, lisan, betul. ujian lisan yang saya tuh dulu waktu di kedokteran ujian lisan di setiap tingkat. Setiap Waduh, tingkat ya. udah Iya, mati-matian. memang harus diperbanyak lisan. Kan Iya, iya, Ya, iya. jadi kan mungkin jalan pikiran mereka ya, jangan hanya menyuruh mereka bikin paper terus itu memangnya. Itu memang kita sebagai pendidik harus berubah, mereka juga harus perlu berubah. Mungkin itu ya Bu Tati ya Betul. dari Ya, semua pihak. baik. Aduh, karena waktu saja ini sudah 10.30. Mohon maaf, mungkin masih banyak yang akan didiskusikan. Namun untuk acara perdana ini saya kira saya Ibu Bapak mudah-mudahan puas dengan acara ini. Masih kami terima masukannya. Mungkin untuk selanjutnya acara berikutnya bulan depan. Iya. Dan untuk Prof Tati, saya ucapkan terima kasih Prof. Sangat-sangat bermanfaat ya untuk kami. Tadi Bu Yuyun bilang juga, saya juga rasanya apa itu bonus demografi? Oh begitulah. Dan itu sangat bermanfaat. Kalau kita lihat mungkin ke depan akan lebih bagus ya, Prof. Eti ya, ke depan udah makanan bergizi, tiap ulang tahun kita bisa periksa kesehatan ya, termasuk lansia. Jadi mungkin itu nanti bikin policy-policy yang bermanfaat untuk kita semua. Prof. Tati sebagai final statement silahkan. Iya. Alhamdulillah kita dapat melaksanakan RLP bincang yang perdana. Mudah-mudahan pada langkah-langkah berikutnya akan lebih baik. Ya. Kita tunggu pada bulan depan Prof. Eti dan Prof. Juhaindah yang akan mau duduk di sini atau di tempat lain. Kita akan cari tempat lagi yang agar bervariasi, ya, sehingga lebih menarik. Mudah-mudahan ya ini memberi manfaat pada semuanya. Amin. Terima kasih. Saya tidak akan menyimpulkan, itu sudah kita tahu bersama. Kemudian kita akan melakukan ini untuk yang selanjutnya. Saya tutup pertemuan kita pada saat ini dengan ucapan terima kasih banyak kepada Prof. Tati. Terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang hadir dalam acara ini. Dan juga dengan pertanyaan-pertanyaan yang sangat berat kalau untuk saya yang dari bidang yang lain. Dan juga kepada seluruh penyelenggara asisten, kita ucapkan terima kasih atas penyelenggaranya acara pada hari ini. Saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah selesai. Saya keluar ya. Alhamdulillah. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Ntar saya pamitan dulu keluarnya gimana ya? Atur nuhun.